Selamat pagi Atomi. Apa kabar? Luar biasa. Wah, senang sekali ya saya pagi ini ada di sini. Walaupun saya datang dari jauh, saya dari Surabaya, baru datang tadi malam jam 12 malam. Nah, sekarang sudah harus berdiri di sini. Harus sehat. Semuanya sehat di sini? Sehat? Ya, saya senang sekali. Ya, berarti yang hadir di sini pada pagi hari ini pasti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan tips bagaimana supaya kita sehat. Gitu ya. Sudah ada yang tahu apa itu sistem imun? Tahu ya? Tahu, dengar gitu ya. Tapi lebih detailnya apa? Nah, kita lihat sekarang ya. Ya. Pagi ini kita harus strong immunity. Karena kalau enggak strong imunnya, kita pasti tidak bisa hadir pagi ini di sini. Gitu ya? Ya. Sebentar, balik lagi. Nah, sekarang definisi sehat. Definisi sehat itu ya, kalau kita sejahtera baik mental maupun sosial. Jadi kalau kita sekarang hadir di sini pasti secara mental, secara sosial itu pasti sehat. Betul enggak? Betul ya. Dan tidak bergantung pada obat-obatan. Nah, ini di sini. Siapa yang masih minum obat? Nah, ngacung ya. Ya, artinya kalau kita masih tergantung pada obat, misalnya saya malam harus minum obat hipertensi, saya pagi harus minum obat untuk diabetes, saya nanti siangnya harus minum obat ini, itu berarti masih bergantung. Ya, nah berarti sehatnya masih belum sehat yang sesuai dengan konsep sehat. Ya, jadi itu hanya sehat yang kita lihat bahwa kita bisa melakukan aktivitas seperti itu, ya. Nah, sebenarnya sehat itu adalah bila tubuh punya kemampuan untuk menjaga keseimbangannya. Ya. Jadi tubuh bisa menjaga keseimbangannya. Seperti contoh, saya contohkan saya saja. Tadi malam saya padahal pekerjaan saya ini mulai pagi, jam 8 pagi sampai tengah malam. Setiap hari. Ya, jadi kemarin juga gitu, mulai dari jam 8 saya sudah ada di kampus, di fakultas ngajar mulai dari pagi sampai selesai jam 4 sore. Jam 4 sore langsung lari ke bandara menuju Jakarta. Sampai di sini ternyata cuaca tidak baik, jadi harus nunggu lama. Sehingga sampai di hotel sekitar jam 12. Berarti berapa jam saya sehari itu? Nah, kalau saya tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh saya, pasti saya sakit. Kenapa? Karena setiap hari itu sel-sel tubuh kita ini ada yang memang harus mati ya, karena untuk diganti sama yang baru. Nah, ketika kita dalam keadaan terlalu stres, terlalu banyak aktivitas sampai tidak sempat istirahat, itu sel yang mati lebih banyak. Nah, kalau sel yang mati lebih banyak, akhirnya apa? Sel-sel yang tumbuh belum tumbuh, kita bisa jatuh sakit. Nah, itu prinsip yang mudah. Nah, gimana? Saya kan sudah tahu ini, saya sudah mulai pagi jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Dan makannya kan juga tidak bisa nyaman. Ya mungkin tadi saya hanya makan di pesawat, makan roti itu aja. Tapi sudah saya perkirakan bahwa roti yang saya konsumsi ini harus bisa menggantikan sel-sel yang tumbuh baru. Ya kalau kita akan menambahkan suplemen juga harus tahu. Suplemen apa yang harus masuk ke tubuh kita yang membantu supaya sel-sel baru kita bisa tumbuh. Nah itu kita harus tahu. Ya, maka sekarang lanjut ya. Nah, ini kalau tadi katanya sudah tahu sistem imun, tahu gitu ya. Nah sebenarnya ada di mana ya? Ini saya boleh pakai pointer ya. Nah ini ya. Ini ada sel-sel darah putih kita. Ya, jadi kalau di tubuh kita ini ada sel darah putih, ada sel darah merah. Sel darah putih itu adalah sel yang punya kemampuan untuk
sebagai sel-sel imun, sel darah putih. Kalau sel darah merah itu yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Ya. Nah, jadi sel pertahanan kita, tentara kita itu adalah neutrofil, makrofag, sel dendritik, eosinofil, basofil. Nah, ini hanya sebagian kecil dari yang ada. Sebenarnya lebih banyak. Ya, tapi ini yang paling penting. Ya. Jadi ketika ada gangguan di dalam tubuh kita, neutrofil ini adalah tentara paling depan. Jadi kalau tentara itu dia yang paling berani nyerang duluan itu adalah neutrofil. Jadi yang bawa senjata di depan itu neutrofil. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau neutrofilnya ternyata masih lemah ya atau kalah dari penyerangnya, maka punya kemampuan yang lain yaitu makrofag. Ya. Makrofag ini akhirnya dia tugasnya untuk makan. Jadi untuk makan sel-sel atau bakteri-bakteri atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dendritik sama neutrofil ini sama ya. Kalau dendritik ini di kulit ya. Nah, eosinofil, nah ini biasanya gini. Misalnya kemarin saya sampai malam kan kena udara dingin, makannya nggak bisa nyaman, akhirnya apa? Eosinofil saya naik, akibatnya apa? Saya bersin-bersin, batuk. Nah, ini biasanya begitu, ya. Nah, kemudian basofil. Nah, limfosite, ya, itu tugasnya agak nanti. Ya, jadi ini tentara yang di depan sendiri itu adalah ini. Jadi kita harus jaga. Kalau tentara kita yang di depan itu kuat, ya, maka kita nggak gampang sakit. Makanya ini harus dijaga ini. Ya, makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sakit, kalau misalnya sakit kan diperiksa semua kan ini. Nah, tujuannya untuk lihat siap enggak sel-sel ini kalau ada musuh masuk menyerang. Gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini sekarang agak ilmunya mulai dalam lagi. Kan ini judul dari pertemuan ini adalah Sukses Academy ya. Betul ya? Nah, akademinya harus sukses ya. Ya, berarti harus ilmunya harus masuk. Ya, karena akademi ya. Nanti kalau lulus dari sini semua sudah punya brevet semua ya. Oke. Nah, tadi ya yang saya bilang bahwa sistem imun kita ini ada yang namanya innate, ini innate berarti awal, dan adaptif. Nah, gitu ya. Innate itu berarti yang pertama kali. Nah, tadi makanya yang ada dendritic cell ya, kemudian mast cell ya ini ya, yang lain ya. Nah, ini dia menyerang duluan. Jadi ini misalnya mikroba, bakteri masuk ya, bakteri masuk ke dalam tubuh kita lewat kulit, lewat mukosa ya. Nah, ini sel-sel ini harus perang duluan. Dia harus menang. Ini kapan? 0 sampai 12 jam. Bayangkan. Jadi tentara kita itu yang pertama tadi harus mampu dalam waktu 12 jam. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya sedang pergi ya, kemudian di sana apalagi sekarang ini ya, kita kan bertemu sama banyak orang ya. Nah, kita kan enggak tahu apakah semuanya pada sehat, apakah semuanya enggak ada yang pilek, enggak ada yang batuk, seperti itu ya. Nah, ini di masa 0 sampai 12 jam ini penting sekali. Kalau dalam fase sampai 12 jam tiba-tiba misalnya ibu nanti pulang, kemudian bersin-bersin, batuk, pilek gitu. Kok saya tiba-tiba pilek ya, saya tiba-tiba batuk ya, tiba-tiba badan saya demam ya, ini perang dia. Ya, dia sedang perang ini ya melawan bakteri. Dan jangan takut, waduh saya nanti sakit. Jangan, enggak usah takut. Karena kalau tentara kita kuat, maka semua akan dihalau. Ya, semua dirilis. Makanya kita harus membuat tentara ini yang paling kuat. Ya, mekanisme pertama itu adalah yang paling dipentingkan. Sebab kalau itu sudah bisa dirilis, sudah aman, enggak ada apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi seandainya ya, kayak saya tadi malam pulangnya sampai rumah sampai hotel jam 12 malam, kemudian enggak bisa tidur sampai jam 2. Aduh, saya ini besok harus bicara jam 9, jam 2 belum tidur.
gimana ya, padahal saya sudah, berarti kan saya tidak tidur mulai kemarin kan, ya kan, karena sampai jam 12 jam 2 sebelum tidur. Wah gimana nih ya, saya ini pasti sel-sel saya mulai kacau ini di dalam, saya sudah merasa itu. Ya, nah tapi harus tahu caranya, jadi harus tahu supaya sel ini tetap tinggi. Nah kalau ini ternyata tidak mampu menghalau, tubuh masih punya mekanisme defense yang lain. Jangan khawatir, tubuh kita ini punya banyak cara untuk menghalau mikroba, virus dan sebagainya yang masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu masuk ke dalam adaptive immunity. Nah, ini mulai kapan? Mulai setelah 12 jam tadi, hari pertama sampai hari ke-7. Jadi diingat-ingat ya, sampai hari ke-7 kalau tidak ada respons baik dari tubuh, hati-hati jatuh sakit itu. Nah, makanya harus dijaga ini sampai hari ke-7. Nah, siapa yang bekerja? Ini ya, limfosit. Ada limfosit B, ada limfosit T. Itu ya, sering dengar ya di TV ya. Nah, ini produk ini bisa meningkatkan limfosit T, gitu ya. Nanti juga ya. Nah, siapakah limfosit B, limfosit T? Ini adalah sel-sel imun yang pertahanannya paling kuat. Jadi enggak boleh kalah ini, karena ini adalah pertahanan terakhir dari tubuh kita. Ya, makanya ini biasanya ini senjata paling ampuh. Ya, dia mungkin kalau tentara tuh bawa senjata yang mutakhir gitu ya. Jadi ini adalah cara terakhir. Nah, limfosit B ini dia akan menghasilkan antibodi. Jadi kalau sudah 7 hari misalnya, Bapak Ibu terinfeksi virus atau apa aja ya yang kira-kira ya merusak sistem imun, nanti pasti akan terbentuk antibodinya. Makanya biasanya akan diperiksa antibodi setelah hari ke-7. Dicek, misalnya terinfeksi virus demam berdarah. Sekarang ini lagi pergantian cuaca ya, hati-hati ya. Jaga ini, virus mulai bangun lagi nih ya. Virus itu biasanya bangun kalau cuacanya ekstrim seperti itu. Nah, hati-hati. Nah, makanya biasanya setelah hari ke-7 dicek antibodinya dari virus itu ada enggak? Kalau ada berarti terinfeksi, tapi syukur kita sudah ada antibodinya, seperti itu ya. Karena antibodi itu tugasnya adalah nanti menetralisir, ya supaya antigen yang masuk tadi bisa dinetralkan. Oh sudah hilang ya. Nah kalau yang limfosit T, nah ini limfosit yang paling tangguh karena dia bisa menghancurkan ya semua agen-agen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pertahanan kita terakhir ada di sini. Ya, jadi diingat-ingat 12 jam pertama infeksi harus bisa dilawan. Kalau tidak bisa dilawan misalnya ternyata badannya demam, sampai besok kok masih demam, masih panas. Nah, setelah jam itu harus ditingkatkan limfositnya supaya sampai hari ke-7 sudah aman. Ya, jadi diingat-ingat itu, jangan sampai jatuh sakit. Jadi kalau masih ada tanda-tanda demam, tanda-tanda apa, kemudian badannya sakit semua, nggak usah takut. Ya, itu adalah cara tubuh kita untuk melawan. Ya, jadi jangan keburu, misalnya badannya demam gitu, terus langsung minum obat gitu, wah, jangan. Ya, karena kita sudah tahu mekanismenya seperti ini. Ya, jadi memang harus diberikan kemampuan supaya sel-sel kita ini jadi naik, gitu ya. Oke, lanjut. Kemana ini ya supaya naik? Ah sudah, sorry. Nah ini ya. Nah cara limfosit B ya untuk bisa menyerang ya. Jadi limfosit B kita itu tadi punya banyak cara ya. 1, mengenal antigen. Jadi misalnya mengenal antigennya virus tadi ya. Kalau udah kenal dia akan bikin antibodi kan. 2, dia berproliferasi. Berproliferasi itu berarti memperbanyak diri. Ya makanya orang kalau diserang virus biasanya limfositnya akan tinggi.
Ya, diperiksa darah limfosit tinggi, nggak apa-apa. Ya, memang dia sedang perang gitu ya. Kemudian dia membuat sel-sel plasma menjadi tinggi. Biasanya di pemeriksaan darah juga ada. Plasma selnya naik gitu ya. Karena dia sedang akan menghancurkan. Dan yang keempat, dia mempunyai memori. Nah, makanya kalau dulu seperti kasus COVID itu ya, kan banyak ya yang diserang oleh virusnya COVID itu ya. Nah, kalau sudah pernah dan kemudian ada memorinya, sehingga ketika akan diserang lagi oleh virus yang sama, tubuh sudah bisa mengenali dan langsung menghancurkan. Seperti itu ya. Itu kalau tubuhnya bagus. Kalau tubuhnya nggak bagus, ya sel memorinya juga mungkin agak lupa-lupa gitu ya. Makanya sel memorinya ini harus dijaga supaya tetap tinggi. Ya, biasanya diperiksa antibodinya, kemudian ya diperiksa sel-selnya gitu ya. Oke. Kemudian limfosite. Ya, limfosite ini tugasnya mengenal antigen tadi ya, virus atau bakteri yang masuk, kemudian sama berproliferasi dan dengan bantuan T helper dia menghancurkan. Ya, jadi tugasnya limfosite ini adalah menghancurkan agen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu virus maupun bakteri atau apapun. Tidak harus virus, tidak harus bakteri. Bisa juga misalnya bahan-bahan yang sifatnya asing di dalam tubuh kita. Ya, misalnya makanan-makanan yang sifatnya karsinogenik itu juga bisa. Ya, makanan-makanan yang tidak sehat itu juga bisa merupakan antigen asing di dalam tubuh kita. Ya, karena itu semua yang dianggap asing oleh tubuh kita itu biasanya akan direspon oleh sistem imun untuk dihancurkan. Dihancurkan atau dinetralisir atau diriliskan, ya banyak cara. Gitu ya. Oke. Saya harus kemana ya kalau, oh di depan ya. Oh ya. Ini ya. Nah tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ada sel-sel imun itu tadi ya. Dan bagaimana cara kerjanya sel-sel imun tadi, yaitu dia mengeluarkan sitokin. Ini protein ya. Protein dan antibodi. Nah, antibodi kami di imunologi itu punya salam. Salam antibodi. Nah, gitu ya. Jadi jadi kita punya salam, kalau imunologi kita gini. Nah, salam antibodi gitu ya. Ya karena apa? Ini memang gambarnya seperti itu ya. Jadi antibodi itu punya tangan, punya kaki. Memang dia begitu. Jadi nanti tangannya itu ada fungsinya, kakinya juga ada fungsinya. Itu memang ini ilustrasi, tapi yang sebenarnya juga seperti itu gambarnya. Ya, jadi yang penting adalah sitokin dan antibodi. Nah, sitokin apa? Tidak saya lanjutkan ya. Kalau saya teruskan sitokin ini kuliahnya 1 semester soalnya. Ya, jadi pokoknya tahu ya. Bahwa yang membuat tubuh kita ini kuat adalah sitokin. Itu protein. Protein yang dikeluarkan oleh sel-sel ini. Jadi yang menyerang itu sebenarnya siapa? Proteinnya. Ya. Jadi protein kita atau asam amino tubuh kita. Ya, jadi yang bekerja itu sebenarnya adalah protein. Nah, selnya itu adalah pabriknya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini kelihatan enggak ya dari jauh ya? Kalau, kelihatan? Oh kelihatan ya. Gitu. Oh enggak kelihatan yang belakang ya. Saya baca saya sendiri juga enggak kelihatan. Ya gini ya. Nah maksudnya ini kita untuk mengenalkan bahwa sering ya kalau di pemeriksaan darah ada pemeriksaan ini adalah gambar ini adalah antibodi. Jadi antibodi yang pertama adalah IgM. Antibodi yang kedua adalah imunoglobulin G, sekretori imunoglobulin A, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D. Nah, biasanya IgM, IgD itu keluarnya hanya sebentar pada saat pertama kali tadi. Makanya kalau
di awal tubuh kita ini bagus, maka IgM, IgD itu keluar duluan. Dia untuk menetralisir. Kemudian baru IgG. IgG ini yang sampai 1 minggu tadi. Ya, jadi biasanya di darah itu diperiksa IgG-nya tinggi apa rendah. Oh tinggi, lumayan, punya antibodi berarti. Nah kemudian sekretory imunoglobulin A, nah dan IgE. Nah IgE ini biasanya kalau alergi. Makanya orang-orang yang alergi, IgE-nya ini akan naik. Gitu ya. Kenapa? Kalau naik kan berarti malah baik. Nah lihat dulu, segala sesuatu kalau tidak seimbang itu berarti enggak baik. Gitu ya. Jadi kalau IgE-nya naik melebihi batas normal berarti enggak seimbang. Tadi kan perjanjiannya kita sakit kalau keseimbangan. Jadi semua harus dalam kondisi seimbang, harus dalam batas normal. Kalau enggak normal udah sakit sudah, gitu ya. Jadi kalau IgE-nya tinggi, alergi sudah, gitu ya. Nah, sekretory imunoglobulin A ini ada di dalam, paling banyak ada di dalam rongga mulut. Ya, makanya mulut kita ini harus dijaga. Ya. Jaga mulut. Ya, jaga mulut ini maksudnya ya jaga mulut itu artinya apa yang masuk ke dalam mulut kita itu yang harus kita lihat, ya. Jangan semuanya, apa aja pokoknya matanya kepingin, maaf ya ini orang Surabaya soalnya. Ya. Apa yang dilihat, mata kepingin masuk mulut, jangan ya. Apa yang dilihat mata kalau tidak baik untuk mulut jangan dimakan. Ya. Jadi makanlah sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Ya, ini kelihatannya pada ketawa semua ini berarti kayaknya ini pengakuan dosa ya. Ngaku sekarang ya. Nah, makanya kalau kita usia 50 gitu ya sudah mulai jalannya, aduh sakit semua badan saya. Aduh saya hati-hati ya, sistem imun sudah mulai kacau ya. Apalagi kalau sudah di atas 60 udah nggak bisa apa-apa, hati-hati ya. Nah, ini ya, sekretory imunoglobulin A ini adalah antibodi paling potensial. Karena apa? Di rongga mulut, mulut kita ini ibaratnya apa? Kebun binatang. Ragunan ada di rongga mulut ini. Ya. Jadi kalau mau cari virus apa, bakteri apa, coba aja di mulut kita sudah. Ada semua. Jadi jangan dikira kita ini steril loh ya. Kita ini setiap hari sudah diancam oleh musuh sebenarnya. Jadi setiap hari itu kita ini musuh kita ini tinggal nunggu aja. Kapan ya saya nyerang, kapan saya bisa nyerang. Gitu ya, karena semua ada di sini. Tapi bisa dipertahankan oleh sekretory imunoglobulin A. Makanya jaga, jangan sampai sekretory imunoglobulin A-nya turun. Ya, karena biasanya, karena di dalam kan sudah ada virus Epstein-Barr ada di sini. Ya, bakteri Streptococcus yang suka merusak jantung ada di sini, di mulut kita semua ada. Ya, makanya biasanya orang-orang yang sistem imunnya drop, tiba-tiba keluar penyakit yang tadinya tidak pernah diprediksikan. Ya, saya punya banyak pasien di atas 60 tiba-tiba datang kena kanker. Dari mana? Ya dari tadi yang ada di dalam tubuh kita semua itu. Dia tinggal menunggu kapan sistem imun kita turun. Begitu turun, dia bangkit. Kuman TB, TBC, jangan dikira kita semua steril. Ya, TB itu juga punya tempat di dalam tubuh kita. Dia tinggal nunggu kapan ya saya bangun dan saya serang. Nah, oleh karena itu jaga sistem imun terus sepanjang hidup itu. Tidak boleh nanti aja kalau aku sudah usia di atas 60, jangan. Karena apa? Sel memori yang tadi itu dibuat sejak sistem imun ada. Jangan sampai sel B-nya itu menjadi sel B yang tidak punya kemampuan untuk mememori. Jadi harus punya sel memori. Supaya kalau ada yang masuk, wah aku kan sudah punya memorinya, saya tinggal serang dia. Gitu ya. Jadi ini harus dipertahankan. Oke, yang lanjut gak usah ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kira-kira, aduh kok
pelajarannya sulit ya, langsung anu aja ya, langsung ngacung. Daripada nanti dipikir stres, ya stres sistem imunnya turun loh. Ya, nggak boleh stres di sini. Di sini nggak boleh ada yang stres, nggak boleh yang datang karena, aduh aku ini datang karena diajak sama temanku, sebenarnya nggak mau aku. Nggak boleh, ya harus datang dengan penuh sukacita. Saya akan dapat ilmu, saya akan dapat sesuatu yang baru. Itu harus ada, karena dengan begitu sel imun kita naik. Ya, kalau kita sudah mengeluh dari pagi, ini ya, karena banyak kasus, ya. Terutama ibu-ibu, ibu-ibu ya, kalau sudah tanggal tua itu tanggal berapa? Ini tanggal tua apa tanggal muda ya? Apa, muda apa tua? Oh muda, makanya cerah semua ini ya. Ya, ibu-ibu kalau tanggal tua nggak boleh sistem imun drop, nggak boleh. Tetap harus semangat, nggak ada tanggal tua. Semua tanggal muda, setuju? Nah, supaya sistem imunnya kuat, ya. Gitu ya. Nanti kalau kuliah yang berikutnya hubungan stres dengan sistem imun banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Karena stres salah satu penyebab nurunnya sistem imun, ya. Oke, lanjut. Nah, ini agak teoritis ya. Ya, ini sel B. Jadi kalau ada agen asing, ya misalnya ini adalah virus, bakteri, diterima oleh antibodinya. Tadi ya antibodi kan gambarnya segini ya. Diterima oleh antibodinya sel B, nah masuk dikelola, nah kemudian dikeluarkan antibodi yang sudah sesuai dengan antigen tadi. Ya, sehingga tubuh kita sudah punya antibodi banyak. Gitu ya. Udah lanjut aja, nanti takut stresnya nambah nanti. Nanti sistem imunnya turun. Ini apa lagi nih ya? Ya, sebenarnya ini sudah saya terangkan tadi ya, tapi enggak apa-apa kita ulang ya, supaya tambah pinter ya, tambah pinter ibu-ibu ya. Nanti kalau ketemu saudaranya, ketemu temannya, ya boleh diceritakan ya. Jadi kalau sudah punya pengalaman ini jangan disimpan sendiri ya. Kalau sudah punya ilmu jangan terus tak pek dewe untuk diri saya, jangan tularkan kepada orang lain. Gitu ya. Supaya orang lain juga sama-sama sehat seperti kita, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau pertama itu kan antigen recognition ya. Jadi antigen asing dikenali dulu. Nah, ada yang namanya APC, itu adalah antigen presenting cell. Jadi sel yang tugasnya memang untuk menerima, jadi penerima tamu. Ya, di sel kita ini juga bagus, ada penerima tamunya juga ya. Ini penerima tamu. Nah, setelah penerima tamu, kemudian diserahkan kepada bagian mungkin kalau di kepanitiaan ini apa yang bagian, kemudian silakan duduk, silakan masuk, ini bagian apa? Oh reservasi, asyir, ya. Jadi ada yang gitu, silakan ibu tempatnya di sini kayak tadi saya datang, silakan Prof di depan. Nah, saya kan enggak tahu, kalau saya enggak ada yang menyilakan saya duduk di sana di belakang, kan gitu kan. Nah ternyata ada yang menyilakan, nah ini adalah yang namanya T helper. Nah ya T helper, ini di sini ya, nah di sini. Nah setelah T helper tadi mempersilahkan, maka kemudian selnya ini, ya, kemudian selnya ini mengeluarkan sitokin, tadi yang saya bilang tadi ya. Jadi mengeluarkan sitokin, di mana sitokinnya tadi, ini sudah ada anunya ya, kursornya sendiri ya, baik. Ya, jadi sitokinnya tadi kemudian juga akan berproliferasi atau membuat sel-sel itu lebih banyak, ya. Kemudian membentuk sel-sel ini ya yang aktif, ya seperti sel B, makrofag, nah atau sel-sel inflamasi yang lain, sel-sel radang ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya yang tadi saya bilang habis diserang oleh virus, kemudian demam, panas, nggak usah takut. Ya memang harus begitu. Ya, karena salah satu tanda perlawanan tubuh kita itu adalah radang atau inflammation. Ya, tandanya apa? Biasanya demam seperti itu. Enggak apa-apa.
Nggak usah terus langsung bingung cari obat. Ya, karena itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk melawan. Saya ini dokter tapi nggak suka obat. Makanya dulu pabrik obat kalau datang ke saya, sudah antri lama-lama gitu ya. Kan biasanya kalau dia mau masuk, maaf ada ya enggak di sini? Maaf ya. Ya, sudah antri lama, nunggu lama berjam-jam, dia masuknya terakhir sudah masuk. Apa yang mau disampaikan? Kita punya obat baru. Ini dok, ini gini. Ya sudah taruh aja di situ. Apa yang harus saya lakukan? Tanda tangan, ya sudah. Tapi besok enggak pernah nulis saya. Karena saya enggak suka obat. Kenapa? Karena saya tahu cara kerja obat dan saya tahu bahwa tubuh kita ini sebenarnya enggak butuh obat. Di sini ada dokter enggak ya? Pasti ada. Nanti kalau ada protes langsung ya ke saya ya. Jangan protes ke panitia ya. Kok Prof Tere yang disuruh ke sini? Itu gara-gara dia, saya enggak bisa ngeresepin obat, gitu ya. Ya, saya memang enggak suka obat, ya, karena saya sudah tahu bagaimana obat itu bekerja dan bagaimana residu obat itu, ya. Makanya saya selalu cari cara bagaimana sistem imun kita ini terus naik, ya. Tadi malam. Tadi malam Kak Anin yang nemenin saya, kan sudah malam ya, aduh sudah dingin udaranya gitu, malam saya naik kereta berdesak-desakan ya, tapi keren ya, asik ya. Duduk sampai gini-gini, sampai slayer saya hilang gak tahu di mana. Mungkin ada yang curi tapi saya enggak terasa sudah. Ya karena duduknya udah separuh, jadi badannya sampai diginikan ya, gak bisa duduk dengan berdiri dengan baik. Ya tapi gak apa-apa. Nah kan itu merupakan stresor untuk saya. Nah itu si Anin udah bilang, dok minum obat apa? Oh no way obat. Saya nggak pernah pakai obat. Loh nanti kalau dokter sakit nggak usah khawatir. Saya punya cara untuk meningkatkan sistem imun, gitu ya. Ya. Jadi saya nggak mau obat-obatan, ya. Jadi seperti itu ya. Udah lanjut tadi intermezzo, ya. Oke. Nah kemudian ini ya, sel T-nya itu efektor, kemudian dia killing of infected or tumor cells ya. Jadi dia menghancurkan sel-sel yang terinfeksi ataupun sel tumor loh ya. Jadi ingat, sistem imun itu juga bisa menghancurkan cancer cells. Ya. Makanya semua yang hadir di sini ya, janji loh ya. Bukan janji sama saya, janji pada diri sendiri ya. Semua harus sehat. Ya. Kalau saat ini sedang mungkin ya, karena waktu datang kan dia belum tahu sistem imun, masih sakit. Nah, setelah selesai ini harus sehat. Ya karena udah tahu caranya kan? Nah, nanti kalau nggak tahu caranya tanya yang ini yang di depan-depan ini ahli semua ini sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Gitu ya. Kalau sudah ini mau apa ini, ya? Jadi, kalau terjadi gangguan pada sistem imun, ya. Ini saya buat timbangan ya. Tadi kan harus seimbang, harus homeostasis, namanya istilah dalam kedokteran. Tubuh kita itu harus selalu homeostasis. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Terus gimana ya cara jaganya? Kita harus tahu. Ya, ini timbangan. Kalau sistem imun kita kelebihan, nah ini ya naik ya. Naik, apa yang terjadi? Autoimun. Ada yang mau? Enggak. Ya, jangan sampai. Ya, makanya juga enggak boleh kelebihan. Kebalikannya, kalau imunodefisiensi bisa terjadi, nah HIV, diabetes, ya dan masih banyak. Ya, yang di sana SLE, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis termasuk diabetes juga. Diabetes ini di Indonesia menduduki ranking malu saya mau bilang, ya. Kenapa kita nggak bisa mengatasi? Ya,
kita ranking tertinggi ya. Kita bangga apa enggak ya? Punya ranking tertinggi ya? Enggak ya. Kenapa? Karena itu tadi cara jamunya, jaga mulutnya itu yang salah. Ya. Jadi jamunya itu yang salah ya. Jaga mulutnya itu yang salah ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Di sini sudah ada yang ini ya, supaya saya pengen, boleh ya Pak? Ya, saya nanya. Ada yang usianya di atas 60? Oh banyak. Di atas 60 lututnya enggak sakit? Keren. Wah, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Di atas 60 lututnya enggak sakit, keren. Berarti bisa menjaga keseimbangan. Itu ya. Berarti yang ada yang sakit, nanti tanya yang enggak sakit. Kok bisa ya? Gitu ya. Tanya ya nanti ya. Nah, karena kita berarti lari ke sini sudah. Kalau yang lututnya sakit tadi. Ya. Atau mungkin ini diabetes ini. Ya, hati-hati. Ya. Jadi harus tetap dijaga. Oke, lanjut. Nah, masalahnya apa yang menyebabkan gangguan sistem imun? Ada yang genetik ya, kalau genetik ini sulit. Sebenarnya begini, genetik itu hanya sekitar 5%. Yang menyebabkan sakit itu hanya 5%. Artinya begini, kalau kita punya gen ya yang memang seperti itu, misalnya untuk diabetes tipe 1 ya, kan sudah punya gen dari orang tuanya, dari nenek moyangnya mungkin ya. Tapi tidak harus jadi diabetes, maksud saya begitu. Karena hanya 5%. Jadi kalau sudah punya gen, yaitu dijaga supaya gen yang ada tadi tidak menjadi penyakit. Jadi tidak harus kalau punya gen terus jadi sakit. Karena banyak pasien yang gitu. Kalau dia sakit saya tanya bagaimana pola hidupnya ibu, suka makan? Enggak dok, ini karena bapak saya itu juga diabetes. Nah yang disalahkan bapaknya. Ya, bapak saya diabetes, nenek saya diabetes, yang disalahkan bapaknya, neneknya. Padahal yang salah dia sendiri. Ya, jadi walaupun punya genetik tidak harus sakit. Ya, karena apa? Hanya sekitar 5-10%, biasanya seperti itu. Yang paling banyak adalah karena bawaan kita sendiri, ya, yang dari gaya hidup kita, ya. Kemudian infeksi, tadi ya sudah ya, infeksi bakteri, virus ya, seperti virus Epstein-Barr ya. Virus-virus ini biasanya laten. Laten itu gimana? Virus atau bakteri TB, ya, TBC itu juga laten. Jadi kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita ini nggak pernah tahu loh terinfeksi kapan, ya. Kapan ya, bersama-sama bisa juga ya. Tapi ketika masuk tubuh kita mampu ya merilis, menetralisir, tapi dia tetap masuk ke dalam tubuh kita dan tidur di dalam tubuh kita laten sepanjang umur kita. Dorman biasanya, dia tidur nyenyak. Tinggal menunggu kapan dia bangun. Makanya sistem imun harus selalu dijaga. Gitu ya. Kemudian paparan bahan kimia. Nah, asbes, merkuri, dioksin, pestisida ya atau sifat bahan-bahan yang bersifat mutagenik ya atau makan makanan ya. Makanan kita ini kan sekarang serba instan ya. Makanan yang instan itu pasti mengandung bahan-bahan gitu, mungkin pewarna, penambah rasa gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya. Kemudian gaya hidup. Merokok. Merokok boleh enggak? Nanti saya dimarahi sama pabrik rokok. Merokok boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Nanti saya dimarahi. Boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Boleh. Asal merokok dengan benar. Gitu ya. Gimana? Gimana merokok kok dengan benar? Nah gini. Karena tembakau itu banyak polifenolnya, jangan salah. Ya, di dalam tembakau itu ada polifenol karena dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau orang bilang karena di dalam tembakau mengandung bahan racun, siapa bilang? Tembakau itu banyak polifenol. Hanya kalau sudah dibakar, asapnya itu yang racun.
Terus, ya kalau gitu cara ngerokoknya bagaimana? Berarti nggak dibakar dong. Nggak dibakar. Saya soalnya pernah tanya ya, saya punya banyak pasien juga ya kena kanker ya. Karena kebetulan saya konsen saya sebenarnya di kanker ya. Jadi konsen saya itu di imunologi kanker ya. Pasien kankernya jadi lumayan banyak ya. Saya tanya, kenapa, apa sih Pak nikmatnya orang merokok? Katanya nikmatnya merokok itu hanya ketika dia gitu loh. Cuman itu aja sebenarnya, bukan rokoknya. Gitu ya. Kalau gitu bisa diganti dong Pak, saya gitu. Kalau gitu bisa diganti dong. Dengan apa dong? Ya nggak usah rokok berarti ya apa aja. Nah gitu aja gitu ya. Karena efek ternyata itu ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah merokok, misalnya yang sudah merokok ya enggak apa-apa, cuman jangan berlebihan. Paling tidak 2 batang lah sehari, ya 2 batang sehari. Dan pada saat merokok jangan di depan orang. Ya, karena asapnya itu yang bahaya. Nanti istrinya yang tidak merokok yang kena kanker. Dia yang merokok enggak kena apa-apa. Karena dia waktu merokok kan asapnya tidak kena dia, tapi kena orang lain. Nah itu yang bahaya. Ya, makanya kalau ada asap rokok pergi aja gitu ya. Makanya sekarang udah disediakan tempat-tempat untuk smoking. Gitu ya. Oke. Dan obesitas. Udah tengok kiri, tengok kanan. Gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Sekarang Indonesia juga ranking lagi untuk obesitasnya. Aduh, ya. Kita ini mau bahagia atau mau susah ya? Ya. Katanya kita ini negara yang berkembang, artinya sedang berkembang. Tapi kok kesejahteraannya baik ya? Buktinya apa? Obesitas semua penduduknya. Nah, ini ya. Kenapa? Kenapa obesitas itu? Saya nanti kalau sudah waktunya saya dikasih tahu ya. Saya soalnya biasa bicara di depan kelas ini berjam-jam, ya. Kuliah saya itu paling sedikit itu 2 jam. Ya, paling sedikit 2 jam ya. Jadi kalau suruh cuma setengah jam itu kecil buat saya, ya. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Soalnya ini jamnya sudah tik 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 gitu ya, mbaknya udah ya. Nah, kenapa obesitas? Karena ketika orang itu gemuk, ya di dalamnya itu banyak apa? Lemak atau fatty acid, ya asam lemak. Nah, asam lemak itu bisa memicu tadi ya sel-sel imun tadi itu dia aktif. Sebenarnya kan bagus. Tapi kalau terus-menerus ya nggak bagus. Memicu dia aktif akhirnya mengeluarkan sitokin tadi. Nah sitokinnya sitokin apa? Sitokin proinflamatori atau sitokin penyebab radang. Jadi ada enggak ya di sini ya coba? Oh enggak ada. Ya, jadi sitokin penyebab radang akibatnya apa? Yang orang gemuk itu biasanya, ayo ngaku. Ngaku. Suka sakit semua, tulangnya gampang sakit, badannya gampang demam, dikit-dikit pusing, dikit-dikit demam. Ngaku, betul enggak? Nah, ya. Karena itu di dalam sistem memang seperti itu. Makanya jangan mau ya. Jadi fatty acidnya harus dihancurkan. Caranya gimana? Nanti tanya yang di depan ini, pinter semua ini ya. Karena yang di depan ini sudah dapat teori duluan ini ya. Oke lanjut. Nah ini ya, nah autoimun ya. Sekarang ini juga, nah tadi sudah rankingnya diabetes,
rankingnya obesitas, ranking autoimun lagi. Gitu ya. Dulu autoimun itu, ya kebetulan kan saya di Universitas Airlangga itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur. Jadi rujukan dari luar banyak. Dulu autoimun tuh kasusnya paling nggak sampai 10 setiap hari. Sekarang kasusnya setiap hari di atas 100. Jadi 10 kali lipat. Ya, bayangkan. Ya, kenapa? Ya itu tadi, ya. Nih, ya. Nah, ada kalau herediter, aduh, herediter lagi, ya. Karena kakek, nenek, bapak, ibu, ya. Hanya 5% ya, 5-10% ya. Nah, ini ya. Jadi herediter. Nah, ada gangguannya di tonsil. Ini ya. Ada di timus, ada di lymph node, ya di lymph node itu kelenjar getah bening, ya. Kemudian ada di appendix, ada di tulang. Nah, jadi kalau sekarang kita sudah punya keluhan-keluhan di situ, jangan dibiarkan, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tiba-tiba badannya demam, kemudian terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, ya, itu jangan disepelekan loh ya. Kalau bolak-balik seperti itu, maksud saya. Ya sekarang demam, oh besok udah nggak apa-apa. Oh katanya Prof. Tere kemarin nggak apa-apa karena itu ada fase sampai 7 hari. Tapi kalau berkali-kali ya jangan. Sel imunnya nanti lama-lama kalah. Ya, dan jatuhnya kemana? Ke autoimun. Ya, makanya tanda-tanda kita ini kalau mau sakit itu biasanya adalah kalau terjadi inflamasi atau radang berulang-ulang. Ya tandanya begitu. Jadi berulang-ulang misalnya begini, minggu ini saya demam, minggu besok saya batuk, minggu besok saya pilek, minggu besok saya sakit perut, minggu terus keluhannya. Itu hati-hati, jangan disepelekan, berarti sistem imun kita kacau. Ya, harus mulai tahu, berarti aku harus meningkatkan sistem imun, caranya gimana? Nanti tanya sama yang di depan, ya. Nah di depan ini sudah dapat teori lebih dulu, karena kenal saya sudah lama, ya, jadi sudah sering tanya, gitu ya. Oke, lanjut. Ya itu tadi ya jenis-jenisnya ya. Oke, nanti dilihat sendiri aja. Takut kelamaan. Nah ini juga ya. Nah ini yang lupus ya. Ya jadi ada gangguan di muscle ya, di otot. Gampang lelah gitu ya. Makanya tadi saya bilang ya, kalau bolak-balik demam, bolak-balik badanku tuh kok capek semua ya. Aku nih bangun tidur nih rasanya itu badanku nih sakit semua. Itu jangan disepelekan. Jangan bilang, oh karena aku kemarin kurang tidur ya kayak saya. Ya kurang tidur akhirnya tadi bangun tapi karena saya sudah tahu malamnya saya doping dengan suplemen ya supaya apa sistem imun saya bagus gitu ya. Nah, kemudian ya di mulutnya itu kering sehingga mudah infeksi, mudah stomatitis ya. Ada di sini enggak yang sering sariawan? Sariawan minggu ini nanti sembuh, balik lagi, sembuh, balik lagi. Enggak boleh. Ya, itu merupakan salah satu tanda, ya. Nervous system problems. Ya, nervous system problem ini misalnya tadi datang ke sini bawa handphone. Pulang handphoneku mana ya? Handphone mana ya? Tak taruh di mana handphonenya ya? Diinget-inget, aduh nggak inget sama sekali ya. Ngaku. Ya, kalau sudah mulai ada gangguan-gangguan di situ ya, berarti nervousnya udah mulai enggak baik. Ya, tapi kalau yang umur di atas 65 maklum karena otaknya mulai mengecil. Ya. Tapi saya enggak mau, walaupun saya di atas 65 ya. Walaupun saya di atas 65 saya enggak mau otak saya mengecil karena itu saya melatih terus ya, meningkatkan sistem imun terus ya. Jangan mau, ya harus melatih diri supaya sistem imunnya terus tinggi gitu ya. Kemudian gangguan di ginjal. Siapa di sini yang kalau tidur malam kencing, ya maaf ya ini pelajaran soalnya. Kencingnya atau bangunnya untuk kencing lebih dari 2 kali. Ngaku. Ada. Gak ada di belakang? Oh ada.
hati-hati, itu adalah gangguan di ginjal. Yang benar berapa kali? Ya sekali aja, ngapain kok sampai 2 kali? Ya, sekalinya itu kapan? Ya pagi, subuh jam 4 itu boleh. Jadi tidur jam 10 malam, biasanya saya begitu, rutinitas saya gitu. Jam 10 saya sudah di atas tempat tidur, saya sudah rebahan, nanti jam 11 tiba-tiba hilang sendiri, jam 4 bangun untuk kencing. Ya itu normal, harus begitu. Kalau bangun di tengah malam untuk kencing, hati-hati ya, ginjalnya sudah mulai tidak baik. Apalagi kalau lebih dari 2 kali, hati-hatinya dikasih tanda pentung ya, hati-hati sekali. Gitu ya, ginjalnya mulai tidak baik. Ya, jadi kita itu harus tahu diri kita sendiri, gitu ya. Oke, terus di sana, nah ini hair loss. Nah ini pertanyaan, di sini walaupun usianya ada yang 40, saya berani bertaruh pasti ada yang suka rontok rambutnya. Betul enggak? Nah karena saya punya banyak kasus kayak gitu. Ya kalau rambutnya juga sudah mulai banyak yang rontok, padahal usia masih 40, harus hati-hati. Ya, berarti sudah ada gangguan sistem imun. Ya, berarti harus rambutnya bagus, nggak boleh rontok, kulitnya. Ini ya skin rash, kulitnya nggak boleh suka bentol-bentol. Duh, kok susah banget sih dok? Iya. Ya, saya kalau ada pasien, ya sebelum saya periksa, sebelum saya tanya, ibu keluhannya apa? Dia datang saya sudah lihat dulu. Saya lihat dari postur. Kalau dia berjalannya itu lurus, oh berarti lututnya nggak sakit. Tapi kalau dia datangnya udah, saya sudah, oke, silakan duduk bu, gitu ya. Sudah duduk, saya lihat wajahnya. Kalau kulitnya bersih, nggak ada bintik-bintik, maksudnya itu bintik-bintik seperti kemerahan, skin rash tadi ya. Oh aman. Saya lihat lagi, oh maaf ya. Rambutnya, ya kalau rambut putih beruban itu sulit ya, karena itu aging ya. Tapi kalau rontok ini hair loss, jadi kegagalan untuk mempertahankan. Kalau banyak hair loss, saya sudah mulai mikir. Ini kasusnya pasti gangguan sistem imun. Gitu ya. Jadi belum tanya itu saya sudah tahu duluan. Nah, karena apa? Karena tanda-tanda ini harus nampak ini. Ya, di tubuh kita, makanya kita itu ya kalau setiap hari, saya itu kalau di depan kaca itu ada setengah jam mungkin ya. Wah, gitu ya. Makanya tadi ya Pak Wibowo jam 8 itu sudah bilang, Prof sudah, belum Pak, masih jam 8 kan? Nah, saya belum ngaca soalnya. Ya kan? Setengah jam sendiri saya untuk ngaca. Karena apa? Saya melihat satu persatu dari tubuh saya. Jadi saya lihat mulai dari dahi, ini saya lihat semua satu-satu. Karena apa? Itu adalah indikator. Indikator untuk tubuh kita. Saya kalau melihat, oh ginjal saya lagi nggak baik, ini mata saya bengkak biasanya. Gitu ya. Duh mata saya kok, makanya saya di depan kaca ini saya lihat satu-satu dulu. Oh mata saya kok mulai bengkak ya, berarti ginjal hati-hati. Berarti saya nanti harus, begitu. Ya minimal saya harus banyak air putih. Gitu. Jadi saya lihat terus, misalnya pas mandi, rambut saya kok tiba-tiba rontok ya, hati-hati. Ya, jadi kita mesti melihat diri kita setiap hari, gitu ya. Kemudian, oke di mata, paru, ya nafasnya pendek dan sebagainya. Oke lanjut ya. Ini kurang berapa? Gitu ya, takutnya ya. Ini ya. Nah, ini salah satu contoh rheumatoid arthritis ya. Jadi kalau lututnya tadi yang saya bilang jalannya itu sudah enggak lurus, itu harus diperhatikan itu. Kenapa jalannya enggak lurus ya? Dan ini harus tahu, berarti ada gangguan. Nah, atau ini ya, jari-jari. Nah, halo. Coba sekarang ya, saya minta ya, 1, 2, 3, tangannya digenggam. Nah, ada yang nggak bisa genggam? Oh, bisa semua ya. Buka lagi, genggam lagi. Ya,
Kita lihat ya ke belakang-belakang. Oke ya, bagus ya. Karena kalau nggak bisa genggam hati-hati ini. Ya, jadi itu latihan juga untuk di rumah. Jadi saya juga gitu, dokter ini kok banyak sekali ya ininya ya. Saya begitu, jadi pasien saya itu kalau datang, selain saya lihat, saya ajak salaman. Saya ajak salaman dulu kan, Bu kenalan dulu. Kenapa? Tujuan saya untuk melihat tangannya ini tadi loh. Kalau dia nggak bisa salaman, nggak bisa pegang saya, berarti tangannya ada masalah. Karena tangan adalah ekstremitas yang dimana itu persyarafan kita itu bekerja. Ya, jadi bisa dilihat dari tangan. Nah banyak sekali ya bisa melihat ya. Oke lanjut. Oke. Nah, juga ada penyakit yang disebut dengan multiple sclerosis ya. Jadi itu tadi ya saraf-sarafnya udah mulai terganggu. Biasanya orang yang seperti ini gampang capek ya. Kemudian matanya ya, mata ini sudah mulai enggak jelas kayak gitu ya. Padahal usianya masih 40 ya, usianya belum 50 tapi kok matanya sudah mulai enggak jelas. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian juga sulit untuk, nah ini ya. Nah, difficulty with cognitive function. Ya, jadi sudah diajak, apalagi dikasih pelajaran imun tadi. Aduh, Prof. Tere ini ya. Wes dulu saya ini kalau dikasih pelajaran biologi aja males, sekarang dikasih pelajaran immunity. Ya, ini kan punyanya orang kedokteran, ngapain kita harus belajar? Nah, biasanya itu karena ini ya sudah nggak bisa nerima ya. Jadi apa yang diberikan itu hanya bikin stres, jangan ya. Kalau misalnya bosen ya, jangan terus tambah, aku nggak mau. Jadi apa yang ada di dalam hati itu harus dikeluarkan. Ya, harus dibuat, aku nanti dapat ilmu ini dengan baik, aku bisa menularkan kepada orang lain, bisa memberikan edukasi, juga bisa untuk diri saya sendiri. Nah, itu nanti akan membuat sistem imun kita menjadi naik. Ya, karena ketika kita stres, ini ya salah satu rahasia, itu dipengaruhi oleh hormon kortisol namanya. Nah, kalau kita stres, marah dengan diri sendiri, kortisolnya naik. Ketika kortisol naik, sistem imun kacau. Ya makanya jangan stres ya di sini ya. Oke lanjut. Nah ini ya mood changes ya. Jadi moodnya ini gampang berubah ya. Aduh, padahal teman-temannya nggak ngapa-ngapain padahal ya. Tadi ketemu temannya di jalan, terus temannya ini nggak lihat, nggak nyapa. Dia langsung gini, kenapa ya dia ya? Ketemu aku dia lu nggak nyapa. Ya, dia diam aja, masa cuma lewat aja. Padahal loh dia itu loh teman baik sama saya. Gak inget ya, dia itu dulu waktu kecil, ya waktu keluar. Ya, baper, baper ya namanya ya. Gak usah baperan ya. Baper itu menyebabkan sistem imun kita kacau. Karena ketika kita seperti itu kortisol naik, gitu ya. Begitu naik sistem imun itu bingung. Ini aku mau ngapain ya? Aku mau kerja apa ya? Akhirnya kacau, akhirnya autoimun. Jangan, pokoknya yang di sini sekarang nanti pulang tidak ada yang baperan. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Imunodefisiensi. Berarti kekurangan sistem imun, ya defisiensi. Hampir sebagian besar kita itu pasti mengalami imunodefisiensi. Saya ini tadi malam imunodefisiensi itu, ya karena nggak bisa tidur, ya. Dengan saya nggak bisa tidur itu tanda bahwa imunodefisiensi. Waduh ini kenapa sih saya ya, saya gitu ya, nggak bisa tidur saya sampai jam 2 lebih itu nggak bisa tidur. Ini pasti sistem imun saya kacau. Imunodefisiensi. Nah, kenapa? Imunodefisiensi ini disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, yang paling berbahaya adalah infeksi. Ya. Jadi kalau ada infeksi pasti terjadi imunodefisiensi. Penyakit terutama HIV. Ya, Indonesia juga ranking lagi. Gitu ya. Ya, HIV kita juga masih tinggi.
HIV AIDS masih tinggi di Indonesia, ya. Nah, sehingga imunodefisiensi. Yang kedua, nah ini environmental dan stres. Tadi ya, jangan stres, nggak usah baper, ya. Atau lingkungan, ya, misalnya lingkungan banyak orang yang merokok seperti itu, ya. Di kerumunan orang banyak, kayak tadi malam saya berdesak-desakan di kereta sampai berdirinya sampai gini-gini gitu. Itu kan bikin stres itu ya. Nah, tapi saya nikmati aja. Ya, nikmati aja. Saya menikmatinya gini, aku ternyata di Jakarta ada ya kereta ya dari bandara ya, wah keren gitu ya. Kok kayak di Jepang ya, jadi kan senang saya. Oh kayak di Jepang ya, gitu ya. Ya sama Anin ya, sekarang bagus ya Jakarta ya. Jadi kan menyenangkan. Jangan sampai saya berdiri di sini dan berhimpit-himpitan, itu bikin stres. Ya, jangan, nanti imunodefisiensi, ya. Kemudian malnutrition, salah makan. Nah, makanya makan itu harus dijaga, jaga mulut, ya. Jangan sampai, ya. Sebenarnya mulai dari kemarin itu Bu Bea, Pak Liman udah WA saya, Prof besok kita makan ya. Hah, makan? Jam berapa Pak? Jam 8. Hah, jam 8? Saya gitu. Kalau enggak makan gitu gimana Pak? Loh kenapa? Ya, saya bukannya enggak mau makan, tapi saya gini, saya mau diajak makan apa ya? Saya mesti gitu. Kenapa? Makan yang harus saya makan itu harus makanan yang cocok buat saya. Nah kalau nanti saya dijamu, diajak makan di tempat yang mewah, harganya mahal-mahal, saya cuma lihat. Makan ya? Makan enggak? Makan enggak? Oh enggak, saya makan ya. Cuma lihat aja, ya kan sayang, ya. Kenapa? Karena kita harus tahu kebutuhan makan kita, ya. Jangan sampai malnutrition, kurang nggak boleh, kelebihan juga nggak boleh, gitu ya. Yang ketiga, usia, ya. Nah ini ya usia ya, jadi usia yang ekstrim. Kalau prematur, misalnya lahir prematur itu juga akan imunodefisiensi atau old age, ya. Jadi yang sudah usia, di sini lansia itu umur berapa ya? Di sini yang sudah punya reduction kereta api siapa? Kalau sudah punya reduction kereta api berarti sudah lansia ya, KTP-nya ya. Nah, itu ya. Nah, berarti masuk di sini. Ya, masuk old age. Ya, hati-hati karena dia akan imunodefisiensi. Jadi ibu-ibu yang sudah punya reduction kereta api, ya seneng, aku sudah punya diskon dari kereta api. Ya, tapi hati-hati, imun defisiensi, ya sistem imunnya mulai turun. Ya, jadi harus dijaga terus. Bagaimana caranya pokoknya, ya, bagaimana caranya? Oke. Kemudian genetik ya tadi udah ya, saya lanjutkan. Kemudian yang mungkin mengalami operasi ya trauma ya dan yang suka minum-minum obat. Nah ini loh, kenapa saya ini nggak mau minum obat? Misalnya tadi malam kan saya sebenarnya pusing itu, ya karena udah kayak gitu terus kemudian nggak bisa tidur, kepala saya berat. Makanya saya ditanya sama si Anin, Prof bawa obat nggak? Enggak. Terus nanti gimana pusingnya? Ya udah biarin aja. Kenapa? Karena kalau saya minum obat yang untuk pusing tadi, sifatnya ini. Kelihatan enggak? Imunosupresif drug. Jadi obat-obatan yang menurunkan sistem imun. Makanya jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Ya, pusing sedikit obat. Panas sedikit obat, pilek sedikit obat, batuk sedikit obat. Kok obat? Karena obat kalau terus-menerus imunosupresif. Ya, lama-lama turun sistem imunnya. Makanya saya enggak mau. Ya, karena saya tahu bahwa obat itu cara kerjanya begitu. Ya, dia menekan sel-sel inflamasi. Sel inflamasi itu adalah sel imun. Nah, ditekan sama dia. Kalau terus-menerus lama-lama turun dia. Kalau sudah turun malah dia tidak punya kemampuan untuk melawan kalau ada antigen asing. Ya. Jadi makanya jangan mudah minum obat. Gitu ya, karena tadi kan sudah tahu konsepnya mulai dari 12 jam
hari pertama sampai hari ke-7. Nah itu diingat-ingat itu ya. Jangan sampai dikit-dikit obat ya. Oke lanjut. Yang mana? Ya. Oh ini HIV AIDS ya. Jadi transmittednya ya. Jadi bahayanya ya. Oke ini perlu enggak ya? Enggak usah ya, lanjut ya. Ya lanjut. Oke. Nah ini. Jadi imunodefisiensi itu tadi berhubungan dengan aging. Jadi kalau yang sudah dapat Ka reduction tadi jangan terus wah seneng asik gitu ya. Tapi diingat-ingat bahwa saya sudah mulai mengalami penuaan ya. Itu alamiah, jangan dilawan ya. Jangan karena gak kepengen tua kemudian sama temennya supaya gak kelihatan tua ayo kita pergi ke mana gitu ya. Terus kita lakukan suatu tindakan yang sifatnya demonstratif misalnya supaya kelihatan seperti masih 40 kemudian dioperasi mulai atas sampai bawah. Nah, ya boleh aja sih, tapi kalau saya nggak mau ya karena nanti efek habis surgery itu habis operasi juga imunodefisiensi sama aja gitu kan. Jadi harus dipikirkan ya. Kalau sudah tua nggak usah khawatir karena tua itu adalah alamiah. Jadi biar aja ya, tapi yang penting sistem imunnya tetap dijaga. Kemudian inflammation ya tadi ya inflamasi, telomere shortening yaitu ini agak kedokteran sedikit ya. Agak kedokteran ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada telomer biasanya kan memendek ya. Kemudian immune cell dysfunction ya. Kemudian alter signal pathway. Jadi kalau ini terjadi ya ini biasanya akan imunodefisiensi. Gak usah saya jelaskan ya, ini agak kedokteran dikit ya. Kemudian, wah ini juga agak kedokteran ya. Ya, tapi gak apa-apa. Artinya sebenarnya itu semua bisa dicegah gitu ya. Dicegah dengan ya, kalau misalnya udah terlalu parah ya pakai obat, tapi kalau tidak ya gak usah ya. Atau dicegah dengan beberapa bahan yang sifatnya gitu ya. Jadi bahan-bahan yang sifatnya misalnya bersifat probiotik itu biasanya bersifat dari alamiah, sayur, buah dan sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, karena imunodefisiensi itu bisa menyebabkan kanker, arteriosklerosis, imunodefisiensi disorder dan autoimmune disease ya. Jadi ini bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi ini yang besar, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau diabetes. Nah, itu tadi ya. Diabetes itu, di sini ya diabetes pasti masih banyak ya, jadi perlu ya. Diabetes itu ada yang diabetes tipe 1, ada yang diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 1 ini biasanya, saya jelaskan dari normal dulu ya. Diabetes itu dari pankreasnya ya. Ini pankreas itu akan mengeluarkan insulin, kalau pankreasnya sehat loh ya. Mengeluarkan insulin dan kemudian makanan yang kita makan itu akan diubah jadi glukosa kan. Jadi semua makan yang kita makan itu jadi glukosa ya. Nah, kemudian insulin ini akan memetabolisme. Ya, sehingga di metabolisme menjadi energi ya. Makanya saya itu juga kalau misalnya mau berdiri di sini, saya juga harus ada glukosanya. Tadi pagi saya sudah minum teh, saya kasih gula. Enggak apa-apa. Ya, karena apa? Saya mau metabolismenya harus tinggi. Tapi dengan catatan pankreasnya harus bagus. Ya, jadi kita harus tahu pankreas kita itu bagus atau tidak. Ya, nanti ini mungkin panjang ya ceritanya. Oke. Nah, kalau yang diabetes tipe 1 biasanya memang orang tersebut sudah punya gangguan di pankreas, ya. Sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin, akibatnya apa? Glukosanya yang masuk sudah ke dalam sel. Akhirnya menjadi darah yang banyak mengandung gula darah. Gitu ya, diabetes, ya.
Nah, kalau yang tipe 2, nah ini yang karena jamu. Jaga mulut. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang tipe 2 ini awalnya itu dari sini. Obesitas dulu. Ya, mungkin ada yang tidak obesitas loh ya. Karena tidak selalu obesitas. Ada yang tidak obesitas tapi diabetes. Kenapa? Karena yang dia makan, dia nggak makan sebenarnya. Dia nggak pernah makan, saya nggak mau makan nasi, saya nggak mau makan ini karena nasi itu karbo katanya gitu. Tapi dia tiap hari minum sirup. Nah, sama aja. Nggak gemuk memang, tapi glukosanya tinggi. Gitu ya. Jadi orang yang gemuk ini biasanya glukosanya tinggi. Ya. Nah, karena glukosanya tinggi, kemudian lama-lama pankreasnya itu tidak bisa mengatasi. Karena terlalu tingginya glukosa, insulinnya tidak cukup. Gitu ya, akhirnya dia diabetes. Nah, gitu ya. Nah, orang yang obesitas ini juga bahaya, terjadi oksidatif stres. Ya, ini teori yang agak sedikit rumit lagi. Nah, tapi jangan khawatir ya, sebenarnya tubuh kita ini punya kemampuan untuk mengatasi. Dengan mitokondrial reaktif oksigen spesies ya, biasanya kita mengeluarkan, tubuh kita ini ada antioksidannya. Ya, jadi tubuh kita ini punya antioksidan untuk melawan. Kalau tubuhnya bagus, ya, jadi akan dilawan sendiri, ya. Kalau tidak ya terjadi peningkatan, ya. Jadi ROS-nya naik, ROS ya, atau radikal bebasnya naik, ya pernah dengar ya. Nah itu ya. Kemudian terjadi inflamasi, radangnya naik. Makanya tadi saya bilang orang yang gemuk biasanya gampang sakit, gampang cekot-cekot gitu ya, linu dan sebagainya gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada cara yang bagus ini. Ya ini andalan saya tuh ini. Ya pokoknya harus bisa tahu dengan itu. Ya, dan yang baik yang mana? Ya, nanti tanya sama yang di depan, ya. Karena yang di depan ini sudah pinter semua, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Karena waktunya sudah dikejar ini. Kurang banyak ya, Mbak ya? Masih banyak ya? Iya. Nah, sekarang kalau kita ini tadi sistem imunnya kacau, defisiensi, apa yang dibutuhkan? Imunomodulator. Dimodul imunnya. Ya. Harus begitu. Ya. Makanya saya bilang, saya enggak mau obat, sudah saya tahu kemarin sistem imun saya kacau, turun. Apa yang saya lakukan? Saya modul supaya dia naik. Gitu ya. Jadi imunomodulator. Ya. Imunomodulator itu hati-hati. Yang namanya modul itu memodulation. Bisa mensupres, bisa menstimulator. Ya kita tergantung. Kalau kita sedang imunodefisiensi, kita butuh imunostimulator. Gitu ya. Kalau kita autoimun, itu kan sistem imunnya terlalu tinggi. Dikasih yang supresan. Gitu ya. Nah ini obat-obatan ya, obat-obatan ya. Nah, kalau yang imunostimulator ya macam-macam ya. Ini ilmu kedokteran ya. Saya lanjut aja ya. Ya. Oke. Nah. Ini adalah imunomodulator. Mau milih yang obat-obatan tadi yang disuntik-suntik ya, bisa juga ya. Jadi kalau yang biasanya orang-orang yang sudah disease ya, biasanya yang disease itu kalau di kedokteran ya harus disuntik. Ya, diberikan imunostimulator yang dimasukkan. Ya, kasus-kasus misalnya kanker, leukemia dan sebagainya ya. Tapi kalau yang kita ini karena imunodefisiensinya karena gaya hidup kita, ya pilih yang aman aja, gitu ya. Nah ini yang plant based imunomodulator, ya. Jadi yang berbahan dasar plant, tumbuhan.
Yang banyak mengandung terpenoid. Kok nggak kelihatan saya ya? Ya, mengandung terpenoid biasanya memang tumbuh-tumbuhan hijau itu ya. Nah, mengandung kapsaisin, mengandung resveratrol, mengandung EGCG, lutein, quercetin, kurkumin. Ini contoh, tapi masih banyak yang lain. Ya, oke, lanjut, Mbak. Udah dikecilin lagi, ya. Ya, ini contoh. Artinya di tanaman itu banyak seperti polifenol, seperti itu ya, flavonoid, ya, saponin, ya. Jadi yang seperti itu adalah biasanya adalah imunostimulator. Ya. Nah, kemudian dia akan meningkatkan sel-sel imun tadi, ya. Sehingga cara kerjanya ya down regulation pro-inflammatory. Nah, jadi dia akan menurunkan sistem imun yang pro-inflammatory karena ketika kita itu dalam kondisi kacau, ya pro-inflamatorinya ini tinggi. Ya biasanya pada orang-orang dengan autoimun atau yang lagi stres, lagi capek itu akan tinggi. Nah, kemudian juga mencegah terjadi autoreaktif. Ya, jadi sel itu juga nggak boleh autoreaktif. Kemudian mengurangi stres, yaitu menurunkan COX, NO. Nah, udah ini ya teori aja. Kemudian mencegah patologi imun, infiltration dan matrix degradation. Kemudian mencegah imun cell migration dan down regulation, ya, mengkoreksi proliferasi dan aktivitas, memfasilitasi makrofag 2, ya, dan ekspansi sel T reguler, cell population. Ya, jadi begitu. Jadi artinya ini adalah targetnya seperti itu. Jadi bahan-bahan yang imunostimulator tadi, imunomodulator tadi bisa bekerja di situ. Ya, silakan nanti. Tergantung dari bahan. Ya, jadi biasanya pada bahan tertentu dengan bahan aktif tertentu dia cara kerjanya di sini gitu ya. Tidak semuanya selalu sama, ya. Makanya risetnya itu terus ya, terus yang namanya riset itu nggak ada berhenti. Karena nanti ketemu bahan tanaman apalagi ternyata kerjanya di sini. Tanaman apalagi kerjanya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Apa nutrisi yang baik untuk kita? Kita lihat, ya. Ya, di situ ada botol itu apa ya kira-kira isinya ya? Oh, jus ya. Ada gambarnya jeruk ya. Oke, terus yang botol putih itu apa ya? Hah? Ada daging, ada roti, ada keju, ada burger. Ya. Semuanya enak, ya. Memang kita ini harus kalau makan itu harus terpenuhi semua kebutuhan. Enggak boleh yang tidak makan karbohidrat, jangan salah lu ya. Jangan terus, enggak saya enggak mau makan karbohidrat. Katanya karbohidrat itu sumber gula, sumber glukosa. Ya memang, tapi jangan terus enggak makan. Harus makan, ya tetap harus makan ya. Karbohidrat, terus kemudian sayur, buah, semua harus. Lemak pun itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan salah ya, tadi saya bilang obesitas karena menghasilkan fatty acid. Terus besok nggak mau makan yang ada lemaknya. Jangan salah, lemak itu dibutuhkan. Kalau kita kekurangan lemak, otaknya aging, otaknya mengkeret. Ya, akhirnya lupa, naruh handphone lupa, naruh kunci mobil lupa. Naruh uang lupa, wah enak itu. Ya, ya. Jadi jangan sampai kekurangan. Kita harus tetap memenuhi nutrisi, ya, nggak boleh malnutrisi, ya. Jadi tetap ya makan kalau dulu itu ada slogan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya nggak apa-apa. Kita harus 4 sehat 5 sempurna. Tapi harus sempurna, benar. Ya jangan sempurnanya itu hanya warnanya aja, tapi dalamnya nggak sempurna, jangan ya. Artinya bahwa itu memang harus terpenuhi. Ya, kalau gitu nanti obes. Nah, caranya mengatur ya. Jadi yang kita ini harus diet. Diet itu artinya mengatur makan.
bukan tidak makan. Ya. Banyak pasien datang ke tempat saya, dok, karena kebetulan saya ini prakteknya itu macam-macam ya. Saya ini juga praktek sebagai dokter gigi juga, praktek di kanker juga karena spesialis saya di ilmu itu. Kemudian saya ini juga ahli akupunktur. Jadi saya juga sering pasien yang obesitas itu kepengen datang minta dilangsingkan. Karena orang langsing itu bukan orang kurus loh ya. Orang harus proporsi. Bukan kurus, kurus nggak boleh, proporsi ya. Nah biasanya gitu, dia datang, padahal saya ini sudah diet loh dok, dietnya bagaimana? Saya ini sudah nggak makan nasi, nggak makan ini. Hah? Kok nggak makan? Iya katanya nasi bikin gemuk. Siapa yang bilang? Ya itu katanya itu ya. Salah ya. Tetap kita harus makan karbo, cuman diatur. Jadi yang namanya diet itu adalah mengatur pola makan. Bukan nggak makan ya, tetap makan. Ya makanya kalau ikut saya ya biasanya kan saya membuatkan. Kalau gitu saya buatkan pola makan dok, saya buatkan. Kok enak ya kalau dietnya dokter ini ya. Makan apa aja boleh, lo boleh. Saya ini juga semua makan ya. Cuman diatur kapan makan itu. Ya, kapan makan karbo, kapan makan yang ada lemaknya, kapan makan yang tanpa lemak itu harus ada aturannya. Gitu ya. Oke. Nah, karena kalau salah ya, kalau makanannya salah ya, bisa menyebabkan inflammation dan immunity dan atau menyebabkan kanker, infeksi alergi ya. Jadi kalau sekarang kita cek diri kita sendiri aja sudah. Kalau sudah gampang demam, gampang gatelen, ini Surabayanya keluar ya. Artinya itu dikit-dikit kulitnya itu merah, dikit-dikit kulitnya itu gatal. Itu hati-hati, itu adalah tanda sudah gangguan sistem imun. Ya, jadi pokoknya kita harus ngecek diri kita sendiri, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini, ya makanan. Ada yang warnanya hijau, merah, biru, ungu, kuning, orange, putih. Terus kita sehari mau makan ini semua. Ini memang ideal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa makan ini setiap hari itu bagus. Bisa enggak? Oh bisa ya. Oke, janji loh ya, bisa semua ya. Bener, nanti saya tanya Pak Liman, bener enggak Pak Liman orang-orang itu? Enggak, ya memang ini bagus ya. Karena semua makanan yang berwarna itu sangat baik untuk imunostimulator. Ya, rainbow ya, jadi berwarna-warni ya. Makanya tadi saya bilang makan aja semuanya, jangan dipilih-pilih. Cuman kapan makan ini, kapan makan itu, nah itu yang diatur. Ya, kapan makannya itu yang diatur. Ya, jam berapa? Kalau saya selalu membuat jadwal makan tuh mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi selalu saya buat itu ya. Jadi pasien saya kasih jam 6 pagi ini, jam 7 ini, terus jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 6 sore itu ada jadwal. Ya, enak. Oh, kok boleh makan semuanya ya? Boleh. Ya, karena kenapa? Di dalam neurotransmitter kita di otak ini ya. Kalau misalnya sudah dilarang, jangan makan nasi gitu ya. Kan kita melarang diri kita. Otak ini menyuruh, makan no nasi, makan no nasi. Nasi itu enak, nasi itu enak. Gitu. Jadi bertentangan terus. Kita nggak mau makan tapi otaknya suruh makan. Stres enggak? Stres. Akhirnya sistem imunnya jatuh. Begitu besok kalau nggak ada orang yang lihat, makan yang sebanyak-banyaknya cepat. Nah, buat apa? Ya, seringkali seperti itu. Karena apa? Ketika kita dilarang, neurotransmitter ini justru menyuruh. Jadi jangan dilarang, udah biar aja makan.
ya. Cuman kapan makan. Jadi supaya mulut kita ini sudah tahu semua rasanya. Ya, jangan sampai dikasih makan, ini enak loh. Enggak, saya enggak berani makan itu. Saya takut ini makan ini. Padahal otaknya sudah nyuruh, makan, enak itu, rasanya enak. Tapi dia bilang, enggak, stres. Makan aja, ya. Jadi makan, cuman kapan itu makan, ya. Oke, lanjut. Oh, ini. Ini adalah nutrisi yang esensial, 6 nutrisi. Saya bagi jadi 2, makronutrien yang besar dan mikronutrien. Ya, ini dibutuhkan semua oleh tubuh. Iya, ya, iya. Jangan sampai tidak ini. Jadi semua makanan kita harus ada ininya, iya. Ya, jadi ini karbonya, ini proteinnya, ini lemaknya, ini air sebagai pelumasnya, ada vitaminnya harus pokoknya harus ada vitaminnya, bisa dari buah atau sayur, mineral bisa dari ikan, keju dan sebagainya. Jadi harus ada ini, iya harus ada itu. Jadi enak kan? Boleh makan semua? Nah, gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk meningkatkan sistem imun kita itu harus selalu menjaga tubuh kita ini supaya selalu sistem imunnya baik. Ya. Saya punya pengalaman, ya. Masih ada di sini dulu Covid, tahu ya? Walaupun itu sudah lampau, tapi itu kenangan itu tidak bisa saya lupakan. Kenapa? Karena pada waktu Covid itu saya masih praktek. Saya mau nggak praktek gimana, pasiennya datang kasihan ya kan. Tapi karena pada waktu itu sudah pandemi, jadi virusnya kayaknya udah ganas ya. Saya nangani pasien, ternyata saya terpapar oleh virus itu sendiri. Ya, jadi saya pulang dari praktek tahu-tahu awalnya saya merasakan leher saya bagian belakang ini panas. Kenapa ini ya? Kok mulai panas ya? Berarti kan ada serangan itu kan? Panas ini sudah leher saya. Wah saya sudah gini, wah jangan-jangan saya ini kena virus COVID gitu kan. Kemudian keringat dingin keluar. Nah ini sudah mulai tanda inflamasi gitu ya. Nah karena saya takut langsung saya telepon rumah sakit, saya minta di PCR. Saya gitu ya. Langsung di PCR hari itu, malam itu PCR jam 10 malam. Saya minta langsung diperiksa, loh nggak bisa dok, harus besok. Enggak, saya kan bisa lihat, setelah dari PCR kan saya bisa lihat itu masuk apa enggak virusnya, saya gitu kan. Saya ke rumah sakit, saya lihat PCR-nya, jadi saya langsung tahu sendiri, ternyata masuk COVID-nya. Udah masuk ke tubuh saya. Waduh, kalau masuk kan saya juga bisa menularkan ke orang lain kan, bahaya kan, nggak boleh ya. Dokter kok punya penyakit dan ditularkan ke orang lain, akhirnya saya tutup praktek. Dan saya gimana ini caranya, virus ini mumpung masih masuk kan saya pulang praktek itu sekitar jam 10 ya, 10 kemudian saya PCR malam itu juga. Nah berarti kan masih 12 jam. Gimana caranya saya ini bisa meningkatkan sistem imun. Besok itu sudah demamnya tambah, saya sudah mulai tenggorokan ini gak enak. Ada yang pernah COVID ya? Sama enggak dengan saya ya? Jadi tenggorokan sudah mulai enggak enak, aduh saya sudah ini khawatir ini sudah mulai masuk. Saya takutnya kalau dia masuk ke paru, kalau masih di permukaan mungkin masih bisa dirilis. Tapi kalau sudah masuk paru sulit karena paru itu adalah sel targetnya virus. Virusnya COVID itu sel targetnya di paru. Jadi saya cegah supaya gimana caranya saya tidak kena virus COVID masuk ke paru. Jadi masih di permukaan, masih di mukosa sekitar hidung, tenggorokan kayak gitu ya. Nah untungnya saya tuh punya sahabat yang baik hati. Namanya Bu Priscila, mana ya Bu Priscila ya? Ada nggak di sini ya? Mamanya Bu Bea itu. Mana Bu Pris? Wah berdiri dong, berdiri Bu Pris. Nah saya punya teman ini, sama-sama lansianya sama saya. Tapi sama-sama hebatnya, sistem imunnya kuat sekali. Ya saya juga lihat beliau ini, Bu Pris usianya lebih tua saya apa lebih tua Bu Pris? Lebih tua saya bro, hah kok lebih tua ya? Tapi kok lebih
strong dia ya, saya nggak mau kalah, saya kan tahu juga strong immunity. Nah kemudian gini, Bu Pris, saya ini kok kayaknya kena COVID. Hah, kok bisa dok? Kok nggak tahu ya, kenapa ya? Ya mungkin karena pasiennya saking banyaknya. Ah dok, mau ya minum ini? Saya dikasih sesuatu sama dia. Sesuatunya tanya sama Bu Pris ya. Loh, padahal saya ini dokter. Ah enggak, biasa kan kalau dokter itu mesti cerewet dulu ya. Mesti kita berdebat dulu. Saya sama Bu Pris itu selalu berdebat. Enggak mau, ini apa ini, bahan ini apa, terbuat dari apa ya, bla 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 gitu ya. Udahlah dok minum, ini anak saya itu sakit, ini sembuh ini. Ah situ cuma mitos gitu ya, biasa kan dokter ya. Benar enggak di sini? Nanti kalau ketemu dokter ilmunya ini keluarkan. Ya. Nah kemudian Bu Pris gini, coba-coba sih Bu Pris kok bilang, anak saya dok sakit ini sembuh, sakit ini sembuh. Ah mosok sih gitu ya. Akhirnya saya ya karena dia udah baik hati mosok saya biarkan ya. Udah saya baca. Loh kalau ini sih saya sudah kenal. Kenapa? Saya sudah pernah pergi ke Korea. Jadi sebelum produk ini masuk ke Indonesia, saya sudah tahu duluan. Ya, jadi saya sudah sekitar tahun 2000 berapa ya? 10 tahun yang lalu mungkin ya. Saya sudah ke Korea, enggak tahu ya tahun berapa lupa saya. Pokoknya saya sudah pernah ke Korea. Kebetulan juga diundang oleh salah satu perusahaan ini juga. Gitu ya. Dan saya pulang dibawain itu. Ya, jadi saya dibawain produk-produknya banyak sekali. Saya cuma mikir, aduh siapa ya nanti ya orang Indonesia ya yang mau ya jadi distributor produk ini ya. Waktu itu saya begitu, ya karena apa produk ini bagus, ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian saya konsumsi, ya ternyata benar ya. Jadi saya nggak sampai jatuh seperti orang-orang yang kena COVID pada umumnya, ya. 1 minggu udah selesai, udah, ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat.